Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hendriko Saifullah. Saya dosen program studi teknologi hasil pertanian Politeknik Injiniering Pertanian Indonesia dengan nomor induk dosen nasional 4404047301. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini nantinya saya akan menampilkan micro teaching salah satu mata kuliah saya, yaitu teknologi pasca panen hasil pertanian. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, relevan dengan keahlian kepakaran saya, di mana penelitian dan publikasi artikel ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mengenai teknologi pasca panen hasil pertanian. Mata kuliah ini sesuai dengan RPS yang dibuat, yang terdiri dari 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan materi tatap muka dan 2 pertemuan untuk ujian. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan sendiri dilaksanakan secara pertemuan offline atau tatap muka langsung. Untuk pembelajarannya saya menggunakan sistem delivery dari untuk aja. Untuk pendekatan pembelajarannya saya menggunakan delivery interaction assessment, di mana pada proses perkuliahan ada transfer materi yang diberikan kepada mahasiswa. Kemudian ada interaksi nanti dosen dengan mahasiswa, di mana nanti mahasiswa bisa bertanya dan dosen bisa mengajukan juga pertanyaan kepada mahasiswa dalam bentuk diskusi dalam perkuliahan. Di akhir perkuliahan nanti ada penilaian yang akan diberikan kepada mahasiswa. Adapun komponen penilaian yang saya berikan terdiri dari kuis, tugas, UTS, UAS, di mana bobot masing-masing terdiri dari kuis dan tugas 30%, kemudian 30% untuk UTS dan UAS adalah 40%. Tugas-tugas diberikan bisa berupa individu ataupun kelompok. Kemudian pada video nanti akan ditampilkan micro teaching untuk pembelajaran pada pertemuan keempat. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan keempat sesuai dengan subcapaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang karakteristik hortikultura, terutama pada buah-buahan. Kemudian pada video penjelasan yang akan ditampilkan nanti akan menampilkan 3 kegiatan. Pertama, kegiatan awal yang berisi bagaimana dosen membuka perkuliahan, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan absersi kepada mahasiswa. Kemudian menyampaikan dengan intinya pada pemaparan materi yang berupa tanya jawab, diskusi, penugasan kelompok, dan diakhiri dengan kegiatan penutupan berupa juga konfirmasi dan evaluasi serta penyimpulan materi yang telah dipelajari, juga kemudian terkait dengan materi pertemuan serta salam penutupan. Demikian deskripsi video yang saya tampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kang? Untuk memulai pembelajaran, doa dimulai. Doa selesai. Yuk istirahat cepat, Kang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang pasca panen buah-buahan hortikultura. Sebelumnya, minggu kemarin kita telah belajar tentang pasca panen tanaman pangan. Minggu keempat ini kita lanjutkan dengan teknologi pasca panen hortikultura atau buah-buahan. Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang teknologi pasca panen sangat berkaitan dengan proses tanaman itu sendiri setelah dipanen. Oke. Dalam pembelajaran nanti diharapkan mahasiswa bisa memperhatikan dengan serius ya, sehingga nanti bisa menerapkan materi ini dalam kehidupan setelah lulus nanti. Kemudian jika ada yang ditanyakan nanti tanyakan segera ya. Oke, kita mulai dengan pasca panen hortikultura. Kalau kita lihat buah-buahan ya,
buah-buahan itu atau tanaman setelah panen itu masih hidup. Masih hidup artinya mereka masih melakukan metabolisme, sehingga proses setelah panen itu menjadi penting. Teknologi pasca panen nanti akan memberikan perlakuan yang paling tepat untuk hasil panen sehingga bisa lebih awet, sehingga nanti tidak mengalami kebusukan karena dia juga masih bernapas, ya kan? Kita lihat juga kemudian masih kehilangan air. Kadang-kadang kalau kita lihat buah-buahan setelah dipanen itu berkeringat, ya itu karena dia masih menggunakan air. Kemudian untuk buah-buahan sendiri ada definisi buah nanti ya, kemudian karakteristik buah, klasifikasi buah dan perubahan selama proses pematangan. Buah-buahan adalah bagian tumbuhan ya yang berasal dari bunga, mengandung air, karbohidrat, vitamin, mineral ya, kemudian ada protein lemak yang memberikan nanti rasa bagi buah-buahan tersebut sehingga nanti kita bisa memperoleh rasa yang khas dari tiap buah-buahan. Karakteristik buah yang pertama dia memiliki kadar air ya. Kadar air yang tinggi, kemudian ada macam-macam aroma dan rasa tergantung dari buah itu sendiri. Misalnya durian kan, rasanya kalian nggak tahu, kemudian ada jambu biji, kemudian ada tomat dan lain sebagainya. Buah biasanya rendah kalori kecuali alpukat ya, dan sumber serta vitamin yang sangat baik. Keberadaan selulosa juga pada buah itu penting ya untuk menunjukkan kekerasan, sehingga ada buah yang modelnya seperti alpukat, ya, kemudian seperti apel, ya, memiliki pH 2,5 sampai 4,5. Kandungan gizi buah banyaknya air 75 sampai 9% air. Itu menyegarkan badan jika kita makan. Karbohidrat terbesar ada serat yang tidak tercerna, itu membantu mengeluarkan gizi. Jadi serat-serat dalam buah-buahan itu bagus sebagai zat gizi ya untuk pencernaan kita. Asam yang terkandung adalah asam sitrat, asam malat, dan asam tartarat. Proteinnya kecil sekali, juga lemak, kecuali di buah olive ya, mengandung 20% minyak. Buah merupakan sumber vitamin A dan vitamin C. Vitamin A untuk mata ya, vitamin C juga bagus untuk daya tahan tubuh, untuk kulit, dan lain sebagainya. Klasifikasi buah-buahan itu ada secara fisik, secara kimia, dan secara biologi. Kalau kita lihat berdasarkan sifat fisiknya, buah itu bertekstur lunak, ada yang bertekstur keras. Yang lunak misalnya apa? Pisang ya. Ini pisang ini ada kemarin kan bawa. Ya. Yang keras apel, bengkuang dan salam. Berdasarkan sifat biologi ada klimakterik. Klimakterik adalah pematangan setelah laju respirasi sudah berpuncak. Misalnya makisa, alpukat, pepaya, pisang, nangka itu cepat sekali nanti melakukan pematangan setelah dipanen karena dia klimakterik. Kemudian ada yang non klimakterik, contohnya stroberi itu ya, jadi tetap dia tidak mempunyai kenaikan proses pematangan. Jeruk misalnya kan, nanas, anggur, salak, timun dan sebagainya. Berdasarkan sifat kimia ada sumber lemak, kemudian ada sumber vitamin dan memiliki kadar air yang tinggi. Untuk klasifikasi buah-buahan ada misalnya tadi kita sudah lihat buah keras, buah batu ya, buah kelompok jeruk, kelompok iris, kelompok karen dan beragam ya. Ada melon, pisang dan lain-lain. Nah, kematangan pH kebusukan ya, berhadapan dengan kebusukan pada buah-buahan. pH itu terdiri dari respirasi, pemecahan karbohidrat, menghasilkan CO2 dan panas, melibatkan reaksi jenis. Kemudian buah setelah dipanen itu tadi kan melakukan respirasi ya, dia melakukan pernapasan dan dia mengeluarkan keringat juga dalam rangka untuk mempertahankan kondisinya. Kedua proses tetap berjalan sampai cadangan makanan dan air sehingga buah itu busuk, kan makin lama makin keriput ya. Kemudian ada transpirasi yaitu proses penghinaan air dalam lahan, itu disebut juga dengan penguapan. Oke, ada perubahan tekstur pada buah-buahan, tekanan turgor, dinding sel dan pektin. Perubahan tekstur buah ya, ada penyimpanan, melunak ya ketika dia disimpan. Kemudian rasa juga dia akan mengalami perubahan. Nah ini terakhir proses pasca panen. Nanti kita akan melihat
dengan menggunakan alat refraktometer ini ya, untuk mengetahui kadar padatan terlarut dari buah-buahan, sehingga ketika nanti panen akan terlihat nanti kondisi buah-buahan itu sudah cukup untuk dipanen. Jadi untuk panen itu nanti pembersihan, pengumpulan, pengolahan dan dikonsumsinya. Nanti kita lihat untuk namanya ini refraktometer 0 sampai 40 50 ya sini ya. Jadi kalian bisa lihat menggunakan buah-buahan yang dipotong atau dipecahkan, nanti airnya kemudian disambung di sini, kemudian nanti akan kita bisa lihat berapa kali. Oke, mungkin kita bisa coba salah satu mahasiswa untuk menggunakan ini pisang. Oke. Berapa nanti kita lihat untuk kadar PKK-nya, diambil aja. Ya, kemudian taruh di dalamnya. Ya, tutup ya. Kemudian dilihat. Ya, lihat. Berapa? 15 ya, untuk pisang 15. Kemudian untuk coba semuanya berapa untuk tomat? Oke, ya. Silakan. Berapa? 5 ya. Jadi untuk kadar total padatan terlarut pada tomat dan pisang bisa kita ketahui dengan menggunakan refraktometer, sehingga kita bisa mengukur tingkat kepadatan yang ada di buah-buahannya. Nanti bisa kita lakukan dalam proses praktek selanjutnya, dan ketika nanti kita misalnya akan mengetahui setelah panen terkait dengan teknologi panen. Demikian kuliah kita hari ini. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya, Andrea. Oh, jadi Pak, jadi kan ini kan ada buah yang memiliki kadar air yang memang cukup rendah, dan kadang air buah itu sempat padat kan. Jadi begitu ini dicek menggunakan alat tersebut kan kadang airnya jarang keluar. Itu bagaimana caranya Pak untuk supaya kita tahu buah tersebut pas digunakan menggunakan alat refraktometer? Refraktometer itu memiliki beberapa ukuran ya. Untuk buah-buahan yang tersebut nanti ada refraktometer lebih teliti lagi, bisa kita gunakan. Ini misalnya karena dia tadi 0 sampai 40 ya, dia bisa mengetahui kadar TPT yang seperti tadi kita periksa untuk pisang dan tomat. Oke, cukup ya. Nanti ada tugas yang akan diberikan terkait dengan pembelajaran tadi, yaitu membuat makalah untuk kalian diskusikan mengenai pasca panen buah-buahan ya, kalian pilih sendiri jenis buahnya. Untuk minggu depan dipersiapkan untuk materi pasca panen perkebunan ya, terkait dengan karakteristiknya. Oke, demikian dari Bapak terkait dengan proses pasca panen hortikultura pada minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap kan? Untuk mengakhiri pembelajaran, doa dimulai. Doa selesai. Duduk istirahat cepat. Kan? Terima kasih, Pak. Demikian video proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Semoga nantinya dapat dipergunakan untuk proses dokumentasi untuk Serdos saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.